Setiap tahun ribut masalah perayaan Maulid Nabi. Ada sebagian orang yang gak merayakan karena berdalih, ya ajaran tersebut nggak pernah diajarkan Rasulullah dan para sahabat. Ada juga orang yang merayakan dengan dalih cinta kepada Nabi. Padahal orang yang paling cinta dengan Nabi itu adalah para sahabat. Tapi kok para sahabat nggak melakukannya ya? Bingung juga sih. Ya udahlah. Jadi terus terang saja, nanti saya dikira Syiah nanti. Ini sejarah ini. Pertama kali yang mengadakan Maulid Nabi adalah Khilafah Fatimiyah yang bermadzhab Syiah di Kairo. Teman pun yang lakukan Maulid pasti tahu. Kapan sejarahnya? Tahun 230 Hijriah. Nabi meninggal tahun berapa? 11 Hijriah. Khulafaur Rasyidin selesai tahun 40 Hijriah, gitu kan. Generasi emas sahabat sudah habis, gitu kan. Generasi tabi'in juga habis. Muncul dinasti Fatimiyah Syiah di Iran, di Mesir, yang buat Maulid pertama kali. Karena mereka melihat mereka berbatasan dengan Romawi, maka mereka melihat kenapa orang-orang Nasrani merayakan hari lahirnya Isa alaihissalam, maka mereka juga mengatakan kalau gitu kita harus merayakan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ayo kita dibuatlah 6 macam maulid. Maulid Nabi SAW, maulid Hasan, Husain, Fatimah, Ali, dan juga maulidnya raja mereka. Dan sampai sekarang Iran masih lakukan itu. Ini ditarik ke dalam masalah ibadah. Sudah mulai ada zikirnya, ada berdiri menganggap ruhnya Nabi sedang lewat kalau lagi baca salawat. Mulai dulu maulid cuma setahun sekali kan hari raya, sekarang setiap malam Jumat dibaca, setiap ada pengajian dibaca. Ini mana dalil? قابلني أحد الزوار لهذه البلاد المباركة وقال متعجبا لهذه الأيام هي أيام مولد النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أنا أتعجب لا أرى أي مظهر من مظاهر الاحتفال بالمولد في المدينة، مع أن المدينة يقول أولى بلدان الدنيا بالاحتفال بمولده عليه الصلاة والسلام. ويتساءل ما السبب؟ قلت له لو أنك عرفت السبب لزال عن قلبك العجب. السبب واحد. قال ما هو؟ قلت لأنهم يحبون النبي عليه الصلاة والسلام ولأجل هذا لا يحتفلون بالمولد. قال عجب. قلت نعم. قلت المحبة الصادقة للنبي عليه الصلاة والسلام لا تكون بالمظاهر المبتدعة المحدثة في دين الله، وإنما المظاهر الحقيقية لمحبة النبي عليه الصلاة والسلام هي اتباعه. Perayaan Maulid Nabi, kita tidak mengingkari Maulid, Pak. Maulid itu artinya kelahiran Rasulullah. Justru kita gembira dengan adanya Maulid. Tiap mukmin wajib gembira dengan kelahiran Rasulullah SAW. Cuma yang jadi masalah adalah perayaannya ini, Pak. Apakah gembira dengan kelahiran Rasulullah SAW itu setiap hari dengan mengamalkan sunnah Rasul, ataukah dengan bikin acara-acara ritual-ritual tertentu di situ? Sekarang kita lihat. Pertama, apa alasan orang yang melakukan perayaan Maulid Nabi? Jawabnya karena cinta kepada Rasulullah SAW. Baik, para sahabat cinta nggak? Para tabiin cinta tidak? Para tabiin cinta tidak? Imam yang 4 cinta banget tidak? Tapi kenapa mereka tidak melakukannya? Karena perayaan Maulid Nabi baru muncul pada tahun 362 dan yang melakukannya Banu Fatimiyah Syiah yang ekstrim. Sebagaimana dikatakan Imam Al-Maqrizi dalam kitab beliau yang berjudul Al-Khutut Al-Aridah. Orang yang mengatakan bahwa perayaan Maulid Nabi itu yang pertama kali melakukannya Salahuddin Al-Ayyubi salah besar. Iya. Karena bukti-bukti dari para ulama telah jelas menunjukkan bahwa itu baru muncul pada zaman Banu Fatimiyah, Syiah yang ekstrim. Oke, taib. Apakah Nabi SAW menganjurkan umatnya untuk merayakan kelahirannya? Tidak. Apakah para sahabat, para tabi'in tidak lebih tahu tentang kebaikan masalah itu? Tidak. Apakah para tabi'in, para imam yang 4, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah juga tidak faham masalah itu? Pak, ini permasalahan nih, Pak. Kenapa mereka tidak lakukan? Kita ini agama dalil. Tidak bisa kita mengamalkan sesuatu kalau memang tidak ada dalilnya. Kenapa diturunkan? Kenapa diutus Rasulullah SAW? Ya diantaranya adalah supaya kita mengikuti dalil. Ya supaya kita jangan mengikuti nenek moyang, apalagi itu tidak sesuai dengan dalil. Jadi yang kita utamakan dalil. Nabi tidak mengatakan ada keutamaan, ya sudah. Jangan kita melakukan amalan apa saja, baik itu sholat, meyakini sedekah, itu memiliki keutamaan tertentu di bulan Shafar. Jangan kita beramal kecuali dengan dalilnya. Gitu. Nanti akan ditanya oleh Allah. Karena beragama harus mengikuti Rasul.
bukan mengikuti kaum, bukan mengikuti tradisi, bukan mengikuti nenek moyang, bukan mengikuti adat istiadat, bukan dibina atas dasar taklid buta, ikut-ikutan semata. Tidak, beragama itu harus mengikuti Ar-Rasul. Karena Rasul yang Allah utus kepada seluruh umat manusia untuk mengajarkan, mendakwakan Islam dan mengamalkan Islam. Dan beliau didampingi, disertai oleh para sahabat yang orang-orang yang Allah telah memilih mereka menyertai Rasul yang mulia ini, alaihi salatu wassalam wa radiyallahu anhum jami'an. Beragama itu harus seperti itu, mengikuti Ar-Rasul. Ustaz, jangan begitu berdakwah. Biarkan ikuti kemauan masyarakat. Anda berada di negeri yang di jamaah yang zikir berjamaah, doa berjamaah, Anda harus ikut zikir berjamaah mereka dan doa berjamaah mereka. Jangan lawan, nggak bisa melawan arus. Dakwah itu nggak bisa melawan arus. Dan mereka dengan paham seperti itu langsung mengatakan kepada saya, masuk kandang harimau kita harus mengaum, masuk kandang kambing kita harus mengembek, masuk kandang ayam kita harus berkotek. Kalau begitu agama, berarti Anda mengikuti agama manusia. Anda tidak mengajarkan agama Allah. Apakah agama ini agama kita? Apa fungsi dai kalau tidak mengembalikan umat kepada jalan yang benar? Apa gunanya wahyu diturunkan kalau tidak umat harus ditarik mengikuti wahyu? Bukan wahyu dipreteli untuk mengikuti umat. Aneh bin ajaib. Wahyu yang harus disesuaikan dengan manusia, ataukah manusia yang harus ditarik sesuai dengan wahyu? Mana yang benar, wahai orang yang berakal? Tahlilan atau selamatan kematian. Ketika mati si fulan, maka ditahlilkan hari pertama sampai hari ke-7, kemudian hari ke-40, kemudian 100, kemudian hari ke-1000. Dan ini bid'ah. Para sahabat menyamakan ini dengan meratapi mayit. Meratapi mayit dosa, bahkan dosa besar. Dan ini perbuatan haram. Dengan kesepakatan para ulama, ijma' salaf dan khalaf, tidak ada perselisihan sama sekali dari seluruh mazhab mengharamkan tahlilan ini. Dari sinilah kita ketahui kenapa Nabi SAW sangat ketat masalah kuburan. Semua hal-hal yang mengantarkan kepada pengagungan terhadap kuburan dilarang oleh Nabi SAW. Nabi melarang al-qabr la yujassas. Kuburan tidak boleh disemen, tidak boleh ditinggikan. Nabi melarang. Bahkan Nabi SAW pernah mengutus Ali bin Abi Thalib untuk meratakan kuburan. Ala aba'athuka ala ma ba'athani Rasulullah, kata Ali bin Abi Thalib. Maukah aku tugaskan engkau sebagaimana Nabi pernah tugaskan aku? Allah tada' timthalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Jangan kau biarkan ada patung kecuali kau hancurkan, dan jangan kau biarkan ada kuburan yang tinggi kecuali kau ratakan. Ali pernah menjalankan tugas tersebut. Ini hadis sahih dalam Sahih Muslim. Nah, banyak orang yang mengaku keturunan Ali tidak menjalankan tugasnya Ali bin Abi Thalib. Malah kuburannya ditinggikan, malah kuburannya dikasih warna-warni, dikasih kaligrafi, dikasih dupa-dupa. Orang kalau datang dalam kuburan seperti itu, hatinya lain. Seakan-akan ini bisa beri manfaat, bisa beri mudarat. Tatkala timbul dalam hatinya, ini mayat bisa beri manfaat, bisa beri mudarat, itulah kesyirikan. Kenapa suasana mendukung? Itu disebut oleh Imam Syaukani dalam kitabnya Syarhus Sudur. Antum baca, Imam Syaukani, ulama Yaman. Berapa banyak orang di antara kita kalau sholat mengatakan di Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Begitu salam pergi kuburan sebelah masjidnya. Mana komitmen tadi hanya kepadamu nih? Masih taruh air 3 hari dianggap berkah, masih tawaf di kuburan, masih panggil-panggil kiai, syekh atau siapa saja minta tolong. Bahkan subur di Indonesia. Semoga Allah berikan hidayah. Saya pernah lewat di sebuah pulau di kota Makassar. Saya lewat keliling pulau itu kebetulan dengan salah satu teman saya dari Mekah. Saya kaget melihat ada kuburan sengaja dibuatin kelambu, geranda, tuh ditulis siapa yang mau minta silakan, ini kuburannya Syekh Fulan. Ini kekonyolan semua, kebodohan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga.
Afwan, Anda mau tanya hukum sholat di masjid yang di halaman kuburannya, apakah boleh sholat di masjid tersebut? Nah, iya, sholat di masjid yang di halamannya ada kuburan tidak boleh. Kalau kuburannya masih area masjid, ya. Allah berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid-masjid milik Allah, janganlah kau beribadah menyekutukan Allah dengan siapapun, ya. Nah, kuburan itu merupakan wasilah kepada kesyirikan, dan kita dilarang sholat menghadap kuburan atau di tempat yang ada kuburannya, ya. Kalau misalkan di masjid itu ada kuburannya, cari masjid yang lain. Baik, gimana kalau sudah sholat, setelah sholat ada kuburan, baru tahu ada kuburan, ya tidak? Sholat kemudian ada kuburan, sudah selesai, diulang atau tidak? Jawabannya tidak diulang, karena ada selesai, ya. Kita setiap waktu harus belajar supaya keyakinan kita meningkat kepada Allah dan amal kita juga meningkat. Pintunya adalah ilmu. Maka kita harus bijak sekali dengan waktu kita 24 jam sehari. Di balik semua kesibukan kita yang beragam, kita harus jadi pembelajar sejati. Kita alokasikan waktu belajar, tidak bisa tidak. Karena usia bertambah, masalah bertambah, kesulitan bertambah, bagaimana mungkin kita menyikapi semua yang bertambah dengan ilmu yang tidak bertambah? Kalau kita tidak serius belajar, kita semakin hari dua yang meningkat, tensi dan emosi. Ribet hidup ini. Padahal kita dirancang oleh Allah itu untuk bahagia. Jadi kalau kita tidak bahagia, pasti kurang apa? Ya, lemah ilmu dan lemah jiwa kita. Berarti barang siapa yang Allah ingin keburukan baginya, Allah akan buat dia bodoh tentang agama. Saya ulangi hadisnya dalam Sahih Bukhari. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah ingin kebaikan baginya, Allah akan buat dia paham tentang apa? Agama. Mafhum mukhalafahnya, lawannya, kebalikannya, berarti kalau Allah ingin keburukan pada seorang, ya, berarti Allah buat dia bodoh tentang masalah agama. Maka jangan sampai seorang belajar ilmu dunia sangat tinggi, sampai profesor, dia profesor dalam bidang dunia, tapi untuk urusan agama dia masih TK. Untuk urusan agama, ilmu agama, dia masih TK. Iqra saja belum bisa. Ini perkara yang menyedihkan. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis lain, sesungguhnya aku akan mendahului kalian di haud dan menunggu kalian. Dan kata Nabi SAW, haudku seluas pandangan mata. Tempat-tempat wadah minumnya, bejana airnya, itu sebanyak jumlah bintang di langit. Miliaran jumlahnya. Siapa yang minum seteguk, tidak akan pernah haus selamanya. Sumbernya dari surga Firdaus. Juga ada hadis lain yang berbunyi akan datang orang-orang yang aku kenal ke haud. Lalu mereka ditarik oleh malaikat, dimasukkan, mau dilempar ke api neraka. Kata Nabi SAW, ya Allah, wahai Tuhanku, ini sahabat-sahabatku. Aku mengenal mereka, pernah beriman padaku. Maka malaikat berkata, hai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Engkau tidak tahu apa yang mereka telah rubah dari ajaranmu. Maka kata Nabi SAW, suhqan, kecelakaan dan kebinasaan. Siapa yang mengubah ajaran yang sudah aku ajarkan sepeninggalku. Ya, seperti banyak orang sekarang, subhanallah, kalau diingatkan, jangan, Rasulullah tidak buat, enggak apa-apa. Ya sudah, enggak apa-apa, terserah. Tanggung jawab loh. Dan banyaknya perbuatan-perbuatan yang terjadi, tidak dicontohkan Nabi SAW terutama dalam ibadah yang dikenal dengan bid'ah. Dan seperti kata-kata bid'ah ini sesuatu yang mengalergikan. Kalau disebutkan, kayaknya momok yang menakutkan. Padahal keluar dari lisan Nabi Muhammad SAW itu. Beliau yang sebutkan bid'ah itu, ya, agar hati-hati darinya. Karena bid'ah lawan daripada sunnah. Siapa yang coba-coba buat ibadah yang tidak kami contohkan, maka akan tertolak. Itu perkataan Nabi SAW.
Pada saat diingatkan, sudahlah, yang penting kan baik. Nah, ini garis keras, ini Wahabi. Selalu kalimat Wahabi ini dilempar. Jadi seakan-akan majlis ilmu yang menjelaskan sunnah Nabi SAW membela beliau. Nah ini garis keras nih. Ini Wahabi. Ciri-cirinya berjenggot, celananya jingkrang, jilbabnya besar. Selalu larinya kepada olok-olok masalah sunnah Nabi SAW yang diamalkan. Gimana ini? Jadi lafaz bid'ah keluar dari lisan Nabi mulia, Nabi Muhammad SAW. Kalau antum cinta padanya, fahamlah ini, gitu kan. Bagi yang sudah berumah tangga, bagaimana caranya supaya saya bisa bahagia? Poinnya sederhana. Saya bahasakan sama istri saya pada saat nikah, saya sama kamu ini ibarat pegawai. Saya pegawai, kamu juga pegawai. Di satu perusahaan namanya rumah tangga. Rumah tangga ini ada pemiliknya, ada ownernya. Itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya jalankan apa yang ditugaskan kepada saya, diwajibkan kepada saya. Kamu juga jalankan sesuai yang ditugaskan kepadamu, maka kita sama-sama akan dapat gaji nanti, dapat pahala. Dan sumber kebahagiaan setelah menikah, kalau menjadikan Islam sebagai rujukannya. Bukan ego, bukan hati nurani, tidak. Kalau salah satu lagi cekcok nih, gimana caranya? Kembali kepada Islam. Yang Islam anggap benar, berarti dia benar. Selesai itu patokannya. Yang salah minta maaf, yang benar memaafkan. Selalu buka lembaran baru. Nah seperti itu.